Halo? Iya Mbak, Miss. Hmm. Aku dari TKI Irak, Miss. TKI Irak. Ya oke, kenapa? Iya, iya Miss. Aku mau minta tolong. Aku pengen pulang ke Indo. Soalnya aku di sini udah kena gampar sama majikan udah 3 kali. Nggak dengar suaramu jauh banget. Aku udah kena gampar sama majikan Miss udah 3 kali. Kamu kena gampar 3 kali sama majikan. Kamu di Irak berapa tahun? Kontrak 2 tahun. Aku di sini udah 1 tahun, Miss. Terus? Kan aku udah minta tolong ke agen yang di Indo, katanya udah kamu pertahanin aja di situ, katanya gitu. Kalau kamu pulang ke agen yang di Erbil, aku di sini nanti dipulangin ke agen itu, nanti dipulangin ke majikan yang lain, Miss. Jadi nggak 0 lagi, jadi ke 0 lagi kontrak aku. Nggak, kenapa kamu sampai di Irak? Nggak tahu itu, Miss. Soalnya agen di Indo kan aku itu ilegal, Miss. Hah? Cuma KTP sama kakak doang. Hah? Kok bisa nyampe di Irak? Kok ilegal? Emangnya mau jadi bom kamu di situ? Irak bukannya nggak aman? Nah itu, Miss, aku pengen pulang banget ke Indonesia. Caranya gimana, Miss? Aku udah ketipu sama katanya orang di sini pun udah 10 juta aku ditipu, terus 4 juta berhubung aku pengen pulang itu, Miss. Lah kenapa agenmu? Kamu berapa lama di Irak tadi? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Terus kontraknya berapa lama di Irak? 2 tahun. Oke, kamu sudah bertahan 1 tahun. Kenapa tidak mempertahan 1 tahun lagi terus pulang, jangan ke Irak lagi? Aku minta tolong ke siapa, Miss? Aku di sini susah minta tolongnya. Di Irak itu susah pulang, Miss. Kamu kan tahu susah pulang. Kenapa kamu ke Irak? Ya itu agennya, Miss. Aku udah minta tolong ke agen. Aku tolong minta pulangin, tapi dia nggak bisa minta pulangin aku. Katanya harus habis kontrak. Iya kan saya bilang tadi, karena orang-orang yang ada di Irak, di Arab Saudi itu mereka bayar lunas kalian. Kalau kalian tidak bayar lunas, itu kalau kalian tidak finish kontrak, maka kamu akan didenda. PT-mu mana? PT mana yang berani berangkatin kamu? Aku nggak lewat PT, Miss. Lah terus lewat apa? Nggak, aku lewat agen yang di Indo. Iya kan PT toh Mbak, di agen itu kan PT toh. Enggak, Bu. Miss, enggak. Aku nggak lewat PT. Terus gimana caranya bisa ke sana, itu bagaimana caranya? Buat paspor, terus keluargamu bagaimana? Saya nggak paham. Ini jadi agen yang pertama, terus ke agen yang kedua, terus ke agen yang ketiga gitu. Terus? Nah, terus aku kan diituin mau ke Abu Dhabi. Kenapa nyampenya ke Irak? Terus? Nah, udah itu aku kan terus ditransit ke Turki. Di Turki langsung ke Erbil. Udah, aku juga nggak ngerti kenapa aku nyampe ke Irak. Kamu orang mana sih? Orang Kerawang, Miss. Bekasi, Kerawang. Kerawang bukan Bekasi, Kerawang, Cikampek. Cikampek. Iya. Bagaimana cara memulangkanmu? Kamu ada uang untuk pulang? Enggak punya, Miss. Lah terus bagaimana minta pulang? Aku minta. Kalau paspor emang ada sih, aku punya fotokopiannya itu dari agen paspor. Kalau paspor emang dipegang sama majikan sama ibu rumah. Lah terus bagaimana bisa menolong kamu, Dok? Uang nggak ada, paspor nggak ada, terus bagaimana sayang? Ya, nggak tahu juga, Miss, aku gimana caranya gitu. Apa aku harus sampai kontrak finish dulu di sini 2 tahun? Ya menurutku ya harus sampai finish kalau kamu memang benar-benar pulang sayang. Halo Bapak. Bapak, maaf Pak, saya nanya nih. Kalau orang-orang dijual di Arab Saudi, di Irak, itu bagaimana Pak? Ada nggak yang bisa bantu? Posisi ada di Irak. Betul Bapak, betul, bukan dari itu.
Katanya di Arab Saudi, tapi tidak tahu sampai di Turki, pindah ke sana ke sini, akhirnya nyampe Irak, Pak. Sponsornya ada Bapak, ada. Kerja dia sebagai pembantu, terus dia digamparin sama majikannya, Pak. Dia minta pulang, Bapak. Sebentar. Dok, kamu bisa keluar dari rumah majikanmu nggak, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Siap, Bapak. Mereka dari rumahnya itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan orang yang mengambil itu nanti bisa dituntut di muka pengadilan. Oh, jadi kita nggak bisa datang menolong gitu, nggak bisa ya, Bapak ya? Termasuk para anggota duta besar, kalau mereka melakukan itu, mereka akan dinonjolkan. Oh, siap. Pulang itu hukuman. Jadi mereka akhirnya terlindungi dengan adanya sistem tersebut. Sepanjang pekerja migran kita ini masih berada di rumah mereka, kewenangan ada di mereka. Karena kan mau nggak mau kita tidak menutup mata, di Timur Tengah itu termasuk di Irak mungkin masih mengikuti zaman perbudakan modern. Siap, jadi Bapak. punya budak dan sebagainya, yang itu harus tebus kalau tandanya mereka mau keluar. Tapi memang kalau zaman sekarang pekerja-pekerja kita yang kemudian terjebak kerja di Irak, di Suriah, mungkin di sebagainya itu mereka semua itu adalah sudah masuk kategori TPPO karena mereka diperjualbelikan. Siap, Bapak. Nah, Siap. Si majikan ini beli sama agen itu harganya per kepala itu 7.000 sampai 10.000. Wah. Orang $10.000 atau rial gitu ya, pokoknya besar sekali. Siap. Nah, makanya sementara gaji yang diterima oleh si PMI tadi relatif kecil karena mereka digaji memang ya sangat rendah. Siap. Dan itu sudah dipotong dengan apa yang dulu dia pakai buat menebus membayar di muka. Makanya ini menjadikan kesulitan si majikan yang sudah keluar uang banyak tidak bersedia melepaskan si PMI tadi sepanjang dia nggak ganti rugi. Oh, siap. Sementara si PMI ini tidak punya kuasa karena siapa yang nyuruh saya kerja di sini? Saya dibawa kemarin oleh agen. Betul. Agen menjanjikan saya gaji sekian. Betul. Nggak tahu di belakang itu ternyata sudah ada pembayaran di muka untuk membeli atau yang terpenting yang membeli pekerja yang ada di pasaran. Makanya itu kan sebenarnya sudah perdagangan orang. Siap, Dimasuk ranah perdagangan orang dan dibungkus lagi yang namanya perbudakan modern di daerah Timur Tengah. Oke. Kira-kira gitu. Oke, siap. Nanti saya coba kondisikan dengan anaknya dulu, nanti saya telepon Bapak lagi ya, Bapak. Terima kasih. Ya, intinya kalau dia bisa keluar dari rumah majikan, tahap caranya ya biasanya kabur, lari, alasan mau ke warung, alasan mau kemana, atau minta ikut majikannya jalan sampai di mall, sampai di mana kabur, akhirnya menyamakan diri ke kedutaan. Kalau dia nggak tahu, mungkin bisa ditangkap, masuk lagi ke sarang penyambung lagi. Aduh. Masuk lagi ke perangkap yang lain lagi. Gitu aja terus menerus tuh siklusnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya, Pak ya. Jadi kalau kamu kabur, kalau ditangkap orang lain lagi, malah bukannya ditolong, tetapi malah diperbudakkan di tempat lain lagi. Oke, siap Bapak. Siap Bapak infonya. Oke, siap Bapak. Nanti saya laporan lagi. Terima kasih nggih Bapak. Terima kasih. Oke, itu adalah telepon dari Badan Perlindungan, Dirut Perlindungan ya, KP2MI, Pak Renaldi yang dulunya adalah Sestama. Jadi paham ya, Dok ya. Jadi kalaupun kamu kabur, tidak ada jaminan kamu bisa diselamatkan. Jika kamu kabur dan salah tangkap, dimasukkan ke orang lain lagi, kamu dijual lagi, dan kamu lebih susah lagi. Karena kamu sekarang itu sudah dijual. Jadi jalan satu-satunya kamu harus finish. Kalau nggak finish nggak bisa, kamu dijual lagi. Kabur kalau kamu bisa selamat di KBRI masih mending.
Karena KBRI tidak boleh menjemput kamu di dalam rumah majikan. Kalau sampai ada orang yang menjemput kamu, maka orang tersebut akan dinonaktifkan dan dideportasi. Karena kamu sudah 1 tahun, menurut pendapat saya, bertahan 1 tahun, pulang. Jangan pernah datang lagi. Oke. Paham ya sayangnya? Ya. Oke, terima kasih. Iya sayang, bertahan ya sayangnya. Nanti cari Miss Yuni lagi ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, inilah gunanya edukasi buat kalian semua. Jangan pernah menyepelekan satu kasus. Karena saya sudah ingatkan berkali-kali, di Arab Saudi kita itu dijual. Diakui atau tidak, kalian itu sudah dijual dan kalian sudah dibayar cash di awal. Kenapa sih perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi itu masih belum terjadi? Jadi masih belum bisa dikondisikan dengan baik. Karena pemerintah Indonesia lebih melindungi rakyatnya. Tetapi para penipu, para calo tidak kurang akal untuk mencari kesempatan. Begitu banyak edukasi yang sudah diberikan. Bahkan orang mengira saya memberikan edukasi yang keras ini, dikiranya saya marah sama orang tersebut. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi sekalian selalu mengatakan, kalau edukasi jangan bentak-bentak dong, kalau edukasi jangan marah-marah dong, kalau edukasi jangan arogan. Hei, kamu orang baru, kamu tidak tahu dunia itu di luar sana seperti apa kerasnya. Kalian baru dengar suara saya aja, kalian udah merasa saya arogan. Kalian tahu nggak kalau di luar sana itu lebih berat dibandingkan dengan suara saya? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, Miss. Iya, saya di